dan kita nih memberikan pendidikan terbaik ya untuk anak ya. Dulu mungkin kita kuliah sampai ke luar negeri, tapi Mbak impian tinggal impian. Bagaimana saya bisa untuk memberikan itu kepada anak saya? Sedangkan untuk makan saja susah Mbak. Boro-boro untuk pendidikan anak, untuk makan sehari aja kami susah. Bahkan cuma 1 kali makan sehari. Ya, akhirnya pendidikan anak-anak jadinya terbengkalai. Tapi kita tetap kepengen nih, dalam buku impian teman-teman, kepengen mempunyai pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Kepengen anak-anaknya memberikan namanya toga ya, istilah di atas kepala itu toga nih kepada kita atas kesuksesan mereka kuliah, dan mereka pun nantinya berangkat kerja dengan pendidikan mereka yang bagus tadi. Kepengen gak sih teman-teman seperti itu? Ya, coba bayangkan anak saya memberikan toga kepada saya nih untuk semua itu. Nah, bisa atau enggak ya, teman-teman lah yang akan bisa menjawabnya nanti. Nah, jangankan miliki motor keren ini, punya motor Mio saja saya nggak punya Mbak gitu ya. Tapi teman-teman bisa aja, bisa semuanya, bisa kita capai semuanya seperti para owner kita, para teman-teman kita, pada leader kita ini, mereka sukses di usia muda dan memiliki namanya motor keren. Mbak, saya nggak perlu motor keren ya Mbak, saya punya motor Mio aja udah cukup Mbak untuk ngantarin anak saya sekolah Mbak, itu udah cukup, alhamdulillah. Tapi untuk itu aja nggak punya saya Mbak, apalagi motor keren ini. Dan teman-teman harus punya namanya mindset positif. Orang aja bisa, kenapa saya tidak Mbak? Dan saya yakin nih, saya bisa nantinya mempunyai motor keren ini seperti mereka-mereka ini, seperti leader-leader yang berkembang ini Mbak. Insya Allah saya bisa. Makanya teman-teman saat terpintasnya namanya impian, lalu teman-teman harus menyampaikan mindset positifnya kalau teman-teman bisa mencapai itu semua. Jangan ada rasa ketidakmampuan, jangan ada rasa kayaknya saya nggak bisa deh Mbak untuk mencapai itu. Oh, tunggu dulu, hilangkan dulu namanya red light story dulu di pikiran kita. Bukalah mindset positifnya biar teman-teman bisa mencapai impian tadi, sukses di usia muda. Mbak, saya itu bukan orang muda lagi Mbak, saya sudah tua, udah mempunyai anak, udah punya cucu. Bisa nggak sih saya sukses juga Mbak seperti mereka? Bisa teman-teman, ya bisa. Makanya dengan bertemunya peluang bisnis seperti sekarang, teman-teman benar-benar harus bisa menjalankan dengan baik ya. Nah, luar biasa, Masya Allah ya, ini adalah owner kita, Pak Haris juga ada di sini, leader-leader yang punya mobil sport seperti beliau ini, Masya Allah luar biasa ya. Teman-teman silakan doakan nih di dalam hatinya bisa memiliki salah satu mobil sport seperti para leader-leader kita ini. Mereka semuanya mencapai itu dari nol teman-teman, bukan ujuk-ujuk mereka bisa mencapai itu saja, tidak, tapi ada proses mereka jalani. Dan kita bisa nggak sih gitu? Bisa teman-teman, bisa insya Allah seperti leader-leader kita di PTBS ini ya. Nah Mbak, saya ini kan masih muda, bisa nggak sih ya saya itu mengadakan pernikahan saya secara mewah? Bisa Mbak, saya mempunyai anak yang mau saya nikahkan, bisa nggak sih dengan menjalankan bisnis ini saya menyekolahkan anak saya, memberikan pesta pernikahan yang lain untuk anak saya nantinya? Bisa teman-teman. Dan bahkan nih salah satu tim kita nih, Kang Tatang ya, beliau baru nikah nih ya, Masya Allah ya. Itu salah satunya saat beliau menjalankan bisnis ini dan mengadakan pesta yang luar biasa juga teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau teman-teman berusaha untuk menjalankannya. Ikuti namanya alur ya. Punya rumah yang layak, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina teman-teman. Kapan ya kita mempunyai rumah seperti ini? Rumah seharga 5 miliar, bahkan 6 miliar, belum lagi aset di dalamnya luar biasa. Mempunyai garasi yang di dalam itu mobil sport saja teman-teman. Benar-benar luar biasa banget ya. Bisa nggak sih kita mencapai itu Mbak? Jangankan rumah 5 miliar Mbak, sekarang saja saya itu masih rumah ngontrak, harus pindah rumah satu ke rumah berikutnya. Jangankan untuk membayar itu, saya pun sering diusir Mbak dari rumah kontrakan saya karena nggak mampu membayar rumah Mbak. Untuk saya terhindari panas dan hujan aja udah cukup Mbak ya. Itu saya kepengen aja Mbak, Masya Allah ya. Semua bisa kita capai. Dan banyak di sini para mentor-mentor kita, para leader kita juga dulunya kondisinya bermula dari nol, harus pindah rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan yang lainnya, dan kondisinya pun kadang-kadang juga
tidur di atas kardus kulkas teman-teman gitu. Tetapi semuanya Allah berikan jalan. Akhirnya mereka punya rumah dengan harga miliaran juga. Nah, teman-teman, tentunya orang-orang yang pengen susah di sini akhirnya juga pengen berbagi ya. Kita pun juga pengen berbagi dengan orang-orang di luar sana, dan itu pun sudah dilakukan oleh para leader-leader kita. Mbak, apakah kita sukses dulu nih baru kita bisa berbagi? Tidak, teman-teman. Dalam kondisi sekarang pun teman-teman pun juga harus bisa berbagi dengan sesama ya, dengan hasil yang kita capai tadi ya. Nah, inilah salah satu ya contoh ya wakaf masjid ya dari seorang mentor kita ya, Pak Haji Suroto. Teman-teman kepengen gak sih teman-teman juga membangun masjid ya, membangun pesantren yang teman-teman wakafkan nantinya, yang akan membantu kita di akhirat nanti, teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman pun juga akan next selanjutnya mendirikan namanya masjid seperti Pak Haji Suroto ini. Nah, teman-teman, apakah impian teman-teman semua telah terwujud semua saat ini? Punya yang namanya kendaraan, punya rumah ya, pengen umroh tadi, kepengen berbagi dengan orang lain, punya kendaraan ya, pernikahan yang benar-benar luar biasa. Apakah teman-teman saat sekarang ini sudah terwujud semua impian tadi? Apakah udah salah satu, enggak lima deh, salah satunya aja? Apakah teman-teman sudah terwujud impiannya saat sekarang ini? Silakan teman-teman nanti jawab di kolom komentar ya. Jadi kalau belum, apa sih sebenarnya saya lakukan Mbak biar impian-impian ini bisa terwujud? Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah benar langkahnya, berada di tempat yang benar ya, yaitu di sebuah peluang bisnis yang akan teman-teman jalankan. Dan akhirnya mimpi teman-teman, impian teman-teman tadi hanyalah tinggal impian. Jadinya istilahnya berasa kita mimpi ya, kita kebangun, itu semua mimpi Mbak, kayaknya saya nggak bisa mencapai itu. Karena bagaimana saya harus mencapai itu sedangkan pengeluaran saya lebih besar daripada pemasukan saya Mbak. Nggak mungkin saya akan mencapai impian saya yang sebanyak tadi. Mimpi rasanya saya Mbak untuk mencapai itu, karena makin hari makin besar pengeluaran saya Mbak, sedangkan pemasukannya bukannya menambah malahan berkurang. Karena biaya-biaya semakin besar, yang namanya pekerjaan pun akhirnya dipotong untuk gajinya, akhirnya yang namanya gaji tadi udah dimasukkan untuk membayar namanya kredit, yang nggak ada lagi Mbak gaji. Ya mungkin istilahnya gaji yang teman-teman dapatkan tadi hanyalah untuk makan sehari-hari saja, dan bahkan untuk anak pun ya, makan pun cuma 1 kali sehari, karena pengeluaran tadi lebih besar dan teman-teman pun nggak mempunyai namanya penghasilan tambahan. Itulah permasalahan kita, sehingga yang nama impian tadi nggak bisa teman-teman capai ya. Akhirnya ya mimpi hanyalah tinggal mimpi ya. Dan seperti itukah nanti kita ke depannya? Apakah anak-anak kita akan mengalami seperti itu ke depannya? Jangan sampai teman-teman. Nah, lalu teman-teman juga bisa lihat permasalahan-permasalahan yang sekarang ini terjadi ya. Mindsetnya kayaknya kalau saya kepengen mempunyai kendaraan, saya nyicil aja deh Mbak. Kayaknya kalau saya punya rumah nih yang harga 1 miliar, berarti saya nyicil aja deh Mbak, kan lebih bisa saya mendapatkannya. Tapi kalau nggak nyicil kapan punyanya gitu teman-teman, dan akhirnya terjerat riba lagi, karena cicilan tadi misalkan 100.000 nih, teman-teman harus membayar 200.000, itu 2 kali lipat, dan itu pun teman-teman harus membayar itu sudah pensiun ya, akhirnya setelah pensiun pun tetap membayar namanya cicilan tadi, sedangkan nggak ada lagi gaji yang teman-teman terima, cuma gaji untuk pensiun saja, untuk makan sehari-hari ini. Nah, akhirnya ya teman-teman terjerat namanya hutang dan riba. Setelah pensiun akhirnya rumah juga diambil, kendaraan juga disita ya. Akhirnya yang namanya impian tadi juga lah tinggal impian teman-teman ya. Tapi gimana Mbak, kalau saya nggak nyicil saya nggak dapat itu semua gitu. Tapi apakah seperti itulah kehidupan teman-teman ke depannya? Ya, nggak mempunyai namanya penghasilan tambahan, sehingga yang namanya rumah tadi, kendaraan tadi itu ya teman-teman dapatkan secara cash. Ya, itulah permasalahan teman-teman lakukan pada saat sekarang ini. Nah,
kalau kita sudah namanya nyicil, pastinya riba, saya bilang tadi ya. Nah, hati-hati dengan riba teman-teman ya. Itu sama saja dengan, maaf ya, zina dengan ibu kandung kita nih. Dosa teringan dari riba teman-teman. Dalam surah Al-Baqarah ya, wa ahalullahul bai'a wa haramul riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba teman-teman. Itu sudah ada dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 275. Nah, kalau teman-teman semakin terus-menerus nih menggunakan riba, berarti teman-teman sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min zalik, teman-teman jangan sampai teman-teman melakukan lagi namanya riba tadi. Ya, riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang berzina ibu kandungnya sendiri. Ya, nauzubillah min zalik teman-teman, jangan sampai teman-teman ada dalam kondisi itu. Mbak, tapi faktanya kami sudah ada di kondisi itu, Mbak. Bagaimana cara kami untuk menjauhkan riba tadi? Bagaimana biar riba itu tidak ada lagi di diri kami, Mbak? Ya, teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Ya, jadi orang-orang yang makan riba tadi tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Nauzubillah ya. Jadi demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan namanya riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya. Ya, kepada Allah barang siapa yang mengulangi, maka mereka jadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jangan sampai nanti pada saat kita mau masuk surga, kita ditarik oleh suatu harta karena kita dulunya memakan harta riba, teman-teman. Nanti teman-teman sudah tahu dengan ayat ini, jangan sampai kita ya semuanya terjerat ke jurang yang sama, teman-teman. Jadi sangat besar banget dosanya. Ya. Nah, jadi Mbak, sebenarnya bagaimana caranya saya untuk meraih impian itu dalam jangka waktu 1-2 tahun saja, tanpa hutang dan riba loh, Mbak? Bisa nggak sih saya mencapai itu, Mbak? Ya, kalau saya yakin saya bisa, teman-teman. Saya yakin saya bisa mencapai impian saya, mempunyai rumah untuk anak-anak, yang punya kendaraan serakis juga, teman-teman, tanpa hutang dan riba. Nah, caranya seperti apa? Yuk, kita lihat. Ibaratnya teman-teman ya, bisa nggak sih 1-2 tahun kita mencapai itu? Nah, teman-teman sekarang, baik itu yang lagi jadi seorang karyawan, ASN, atau menjadi seorang pebisnis juga, berusaha di bidang wirausaha ya, ibaratnya teman-teman nih mempunyai gaji ini. Teman-teman nih menabung 1 bulan dalam satu bulan itu 1 juta. Berarti dikalikan 12 bulan, berarti tabungan kita ada 12 juta. Selama 30 tahun baru 360 juta, teman-teman. 30 tahun nih 360 juta, teman-teman. Harga rumahnya sekarang udah 1 M. Kita aja harus mengumpulkan uang 360 juta itu dalam waktu 30 tahun. Aduh, berarti kita nggak bisa dong membeli rumah 1 M ya, teman-teman ya. Nah, bisa nggak impian kita tadi tercapai? Nah, kalau seandainya Mbak, oke deh, saya nggak nabung 1 juta deh, saya nabungnya 5 juta deh Mbak per bulannya. Alhamdulillah, berarti 1 tahun teman-teman mendapatkan yang namanya 60 juta. Berarti 30 tahun teman-teman terkumpul 1,8 ya. Mbak, berarti saya udah bisa dong bikin rumah. Iya, udah bisa bikin rumah, tetapi teman-teman harus nunggu 30 tahun dulu baru bisa mentotalkan tabungan kita 1,8 M. Itu tabungan yang kita tabung, belum lagi kena bunganya, belum lagi kena pajaknya, belum lagi kena artinya udah berkurang dia, teman-teman. Ya, itu kalau teman-teman menabung selama 5 juta per bulan. Nah, bagaimana nih ya dengan tabungan teman-teman saat sekarang ini? Apakah teman-teman gajinya itu melebihi 10 juta bisa menabung 5 juta per bulannya? Apakah gaji teman-teman 5 juta per bulannya dan bisa menabung 1 juta per bulannya? Ya, gimana nih? Dan permasalahannya teman-teman itu dia, saya nggak bisa mencapai itu, Mbak. Jadi saya nggak mencapai itu. Dan akhirnya teman-teman nih untuk membuka suatu usaha bisnis saja nih, seperti Pizza Hut, Maggi, pengen punya apartemen ya, punya rumah kontrakan, pengen membangun usaha bisnis, teman-teman, itu sebenarnya ya membangun itu sempurna dengan aset besar. Nah, kayaknya Mbak, kalau saya punya bangunan ini, kayaknya nih saya bisa deh membangun namanya rumah impian saya. Tetapi faktanya untuk membuka usaha bisnis seperti Pizza Hut,
Domino's Pizza, KFC itu punya modal yang besar loh teman-teman. Ada nggak sih kita punya modal sebesar itu untuk mencapainya? Ya punya apartemen misalnya, punya rumah kontrakan. Wah itu modalnya luar biasa teman-teman. Lagi pajaknya ini usahanya. Ternyata susah ya mbak ya. Punya namanya modal besar dulu, harus dipinjam dulu ke bank. Nah bagaimana nanti saya bisa melunasinya? Itu permasalahan kita. Nah lalu apakah ada cara nih untuk teman-teman bisa membangun aset tadi yang modalnya kecil tapi resikonya nggak ada? Pernah nggak sih teman-teman memikirkan ada nggak sih suatu bisnis, suatu usaha atau peluang usaha dengan modal kecil tapi tanpa resiko, dan ini pun bisa seumur hidup, bahkan yang saya lakukan ini bisa diwariskan? Ada nggak sih kira-kira teman-teman ya suatu usaha yang saya lakukan dengan modal kecil tapi nggak ada resikonya? Ada nggak sih kira-kira teman-teman? Jawabannya adalah yuk teman-teman silakan bergabung bersama kami, yaitu komunitas anti riba bersama PT Best Corporation. Masya Allah luar biasa teman-teman. Insya Allah nih dengan teman-teman berada di komunitas ini ya, di bisnis PT Best Corporation ini, kita tidak boleh namanya berpikiran red ya. Insya Allah yang namanya impian tadi seperti di awal bisa teman-teman dapatkan. Modalnya kecil tetapi tanpa resiko teman-teman. Nah bagaimana cara menjalankannya mbak kalau memang di sini modalnya kecil dan tanpa resiko? Nah teman-teman simak lagi penjelasan berikut ini. Dan sudah terbukti rupanya teman-teman, kayaknya mbak di luar sana itu bohongan ya pencapaiannya. Inilah buktinya teman-teman. Nah ini adalah di gedung ITB ya di Sabuga. Ini lebih kurang 6.000 lebih ya yang sudah berangkat umroh dan mendapatkan namanya motor cash 20 juta teman-teman. Udah lebih dari 3.000 orang mendapatkan namanya Star Ambassador seharga 150 juta. Lebih dari 500 orang mendapatkan namanya Big Ambassador, itu berupa Pajero 500 juta. Dan lebih dari 200 orang mendapatkan namanya Luxury 1M teman-teman. Itu semua teman-teman dapatkan secara cash ya, secara cash teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman mendapatkan ini? Apakah teman-teman akan ada nih di ruang lingkup seperti orang-orang di sini? Karena itulah buktinya. Dan kemarin pun alhamdulillah per tanggal minggu kemarin ya, kemarin 27 ya, hadir lagi sebanyak lebih dari 7.000 orang berada di gedung Sabuga ini teman-teman untuk naik panggung mendapatkan namanya ambasador yang diberikan oleh perusahaan. Dan saya pun juga menyaksikan itu pada saat bulan Mei kemarin. Masya Allah itu benar-benar real teman-teman, benar-benar ada buktinya, kendaraan mereka ada teman-teman. Dan rumah pun saya juga udah kunjungan ya ke rumah leader kita itu Kang Algian, rumah beliau dengan harga 1 miliar lebih teman-teman. Mobil beliau juga ada Pajero seharga 500 juta teman-teman. Dan juga ada teman-teman yang mendapatkan Star Ambassador itu berupa Mobilio 150 juta. Itu benar-benar ada teman-teman, sudah terbukti adanya seperti itu. Dan kepengen gak sih kita berada di deretan mobil yang seperti gambar ini teman-teman? Mbak, saya nggak muluk-muluk mbak, saya mendapatkan namanya Umbu aja udah cukup mbak. Nggak muluk-muluk mbak, saya mendapatkan Mobilio aja udah cukup mbak untuk membawa anak dan istri saya pergi jalan, pergi pulang kampung mbak. Masya Allah teman-teman, ini adalah bukti nyatanya. Dan saya pun melihat dengan mata kepala saya sendiri pada saat saya ikut namanya GSS di Sabuga Bandung teman-teman. Insya Allah teman-teman next berikutnya. Nah, jadi kalau kita pengen buktinya teman-teman, makanya di sini saya bilang tadi bergabunglah dengan suatu peluang bisnis yaitu PT Best Corporation. Dan teman-teman kalau bergabung dalam suatu bisnis marketing, teman-teman harus benar-benar mencari ya apakah benar-benar ada perusahaannya. Dan kalau di PT Best Corporation itu teman-teman benar-benar ada perusahaannya ya, yaitu di alamatnya ada di Grand Surapati Court ya, di Blok B teman-teman, daerah Mustafa ya, di Kota Bandung teman-teman. Nah teman-teman silakan yang belum pernah datang ke kantor Bandung silakan datang, itu milik kita sendiri teman-teman, kita nggak ngontrak ya.
Dan ciri-ciri perusahaan yang sukses adalah dia punya kontrak, punya gedung sendiri teman-teman. Ya, punya gedung sendiri. Inilah gedung kita. Silakan teman-teman mampir kalau pergi ke Bandung ke kantor PTBS ini. Ya, profil perusahaan kita ya ini benar-benar dari karya anak bangsa ya. Dan perusahaan ini memasarkan produk-produk yang sudah berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung teman-teman. Di sini pun, dengan sistem direct selling, PTBS dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Karena konsepnya ada di sini, owner kita kepengen banget mensejahterakan para resellernya. Makanya kita berkonsepkan namanya direct selling, teman-teman, atau penjualan langsung. Dengan penjualan langsung, teman-teman pun akan lebih sejahtera kembali, teman-teman. Nah, visi utama dari bisnis kita adalah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba teman-teman, dengan moto go berkah, no riba, dan go baitullah teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini pun sesuai dengan moto kita, dan benar adanya hasilnya pun seperti itu, membebaskan umat dari hutang dan riba. Karena banyak di luar sana leader-leader kita yang mempunyai hutang tadinya sampai miliaran. Masya Allah, luar biasa, kun fayakun kata Allah, dan mereka pun terbebaskan dari hutang dan riba, dan hutang yang miliaran tadi bisa terlunasi teman-teman, karena benar-benar fokus menjalankan namanya bisnis syariah ini di PTBS Corporation teman-teman. Nah, jadi yang kedua adalah teman-teman kalau bergabung dengan suatu perusahaan, teman-teman harus lihat ya perizinannya, legalitasnya. Nah, di sini teman-teman gak usah khawatir lagi, karena di bisnis PTBS Corporation ini sudah jelas perizinannya, teman-teman ya. Udah ada yang namanya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, sudah ada perizinan dari lempiran perdagangan langsung, ada CIPT-nya atau CUPL-nya teman-teman, itu udah ada legalitasnya. Jadi udah jelas perizinannya. Dan di sini pun udah ada sertifikat keanggotaan, yaitu dari untuk PTBS Corporation ya, dari keanggotaan AP2LI teman-teman. Dan di sini pun kita mempunyai sertifikat penyelenggaraan sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika juga teman-teman. Dan di sini pun kenapa kita dibilang tadi sukses syariah, dan ini pun disahkan juga oleh Dewan Syariah Nasional ya, itu Majelis Ulama Indonesia dengan surat keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia kesesuaian syariah penjualan langsung berjenjang teman-teman. Seperti itu. Jadi udah disahkan oleh MUI. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi kalau bisnis PTBS ini adalah bisnis yang sudah disyariahkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan selanjutnya, bisnis networking atau bisnis PTBS ini teman-teman perusahaan maju. Kenapa maju? Karena perusahaan ini sudah banyak mendapatkan namanya prestasi ya, seperti teman-teman lihat ya. Yang pertama itu adalah penghargaan Product of the Year tahun 2020-2022, Most Fast Growing Company 2020, Member Growth of the Year 2020, dan MLM of the Year teman-teman. Ya, disahkan ISO, ya, MUI, dan juga AP2LI teman-teman. Jadi perusahaan yang maju, perusahaan yang sudah mendapatkan banyak penghargaan teman-teman. Nah, ini salah satunya teman-teman. Jadi akan meningkatkan kembali keyakinan teman-teman untuk bergabung di bisnis PTBS Corporation ini. Ya, seperti itu teman-teman. Dan tadi saya sampaikan, Mbak, kenapa sih di sini kita direct selling? Kenapa sih kita di sini direct selling, teman-teman? Nah, jadi kita itu ada sebenarnya perbedaan ya, konsep distribusi. Nah, teman-teman pun di sini mengetahuinya ya, adanya dua konsep distribusi yang terjadi di dalam namanya konvensional ataupun jasa. Yang pertama itu adalah distribusi tidak langsung. Yang kedua itu adalah distribusi langsung, teman-teman. Nah, ini konsep yang berbeda ya. Nah, saya akan ngebahas dulu, teman-teman, yaitu mengenai konsep distribusi dengan konsep distribusi tidak langsung. Nah, ibaratnya, teman-teman, pada saat kita kepengen membeli sebuah produk, contohnya saja nih, produk motor deh, gitu, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman memantapkan hati ya membeli motor itu, kan teman-teman pengen lihat dulu nih review dari para artis misalnya, terus melihat misalnya pencapaian yang didapatkan
koleksi motor tadi dari perusahaannya tadi, atau ada nggak di sini billboardnya pencapaiannya disampaikan oleh perusahaannya ya. Nah, kita akan lihat nih distribusi tidak langsung itu seperti apa. Nah, pada saat motor itu dibikin di suatu pabrik teman-teman, udah selesai nih, lalu nanti akan didistribusikan ke distributor utama teman-teman ya. Lalu setelah distributor utama, ternyata ada lagi distributor kedua, itu distributor daerah. Contoh nih dari pabrik ke Jakarta ke distributor daerah, contoh ke Padang misalnya teman-teman ya, ada distributor daerahnya di kota Padang nih. Lalu teman-teman lanjut lagi dia ke grosirannya, maksudnya ke grosirnya ada di sini gitu ya. Nah, itu ada lagi jalurnya. Nah, sebelum tangan konsumen, lalu ada lagi ke misalnya showroom-showroom kecil nih atau pengencer teman-teman, baru langsung ke tangan si konsumen. Jadi kalau yang namanya distribusi tidak langsung ini, banyak alur yang kita lalui dari pabrik sampai ke konsumen, itu banyak alur yang teman-teman. Dan bahkan sebelum datang ke tangan konsumen, sebelum teman-teman itu konsumen mengetahuinya, teman-teman kan mendapatkan informasi dulu nih melalui apa, yaitu melalui iklan, ada billboardnya, ada melalui televisi teman-teman. Oh, berarti produk ini seperti ini ya, diiklankan oleh artis, dan teman-teman paham nih, oh berarti si artis ini memakaikan motor ini dengan nyaman ya, barulah teman-teman pengen beli suatu produk itu karena disampaikan oleh si artisnya. Jadi banyak alur yang dilaluinya. Tapi di sini intinya adalah teman-teman, siapa yang kaya teman-teman? Distributornya kaya, bintang iklannya kaya, ownernya pun juga kaya teman-teman, dan kita hanya sebagai konsumen aja, nggak dapat apa-apa, cuma mendapatkan produknya saja atau mendapatkan barang yang kita inginkan teman-teman, tanpa mendapatkan namanya peluang bisnisnya ya. Jadi yang diperkaya di sini adalah distributornya ya, bintang iklannya, ambasadornya, para artisnya teman-teman, dan tentunya ownernya pun juga akan kaya, dan kita adalah sebagai konsumen, sebagai penikmat dari barang tersebut. Jadi kita cuma mendapatkan namanya barangnya saja tanpa menikmati yang lainnya. Nah, lalu perbedaannya gimana teman-teman ya kalau distribusi langsung? Nah, kalau distribusi langsung seperti di bis PT BES ini yang dinamakan dengan direct selling, nah dari pabrik ini, produk dari pabrik tadi langsung ke distributor tunggal kita, yaitu PT BES Corporation, lalu langsung ke kita sebagai resellernya atau mitra PT BES-nya teman-teman. Jadi kita tidak perlu yang namanya jalur distributor utama ya, distributor daerah nggak perlu, grosirnya nggak perlu, pengecernya nggak perlu teman-teman, tetapi dari pabrik langsung ke distributor tunggal, langsung ke kita sebagai pemakainya teman-teman. Dan di sini pun siapa yang akan dibikin kaya? Kita juga akan kaya, distributornya kaya, bintang iklannya kaya, dan owner pun juga kaya. Lah Mbak, di sini kan nggak ada bintang iklannya, kitalah sebagai seorang resellernya yang akan menjadi iklannya teman-teman. Karena di sini kita sebagai ambasadornya akan diberikan namanya hak oleh owner kita, yaitu berupa profit, karena kitalah yang mengembangkan namanya bisnis ini teman-teman. Ya, jadi yang diperkaya itu adalah kita juga teman-teman, ownernya kaya, distributornya kaya, dan kita pun juga akan kaya teman-teman. Itulah kenapa kita di PT BES ini dilaksanakan dengan cara sistem direct selling atau distribusi langsung teman-teman, karena owner kepengen kita itu sejahtera. Makanya semakin teman-teman menyampaikan informasi di luar sana, maka teman-teman pun akan sejahtera dan mendapatkan profit dari perusahaan ya. Nah, dari sini apa sih sebenarnya ditawarkan oleh PT BES kepada teman-teman pada saat teman-teman bergabung sebagai resellernya? Jadi di sini ada proyek kemitraan bisnis nih teman-teman, dengan adanya komisi harian, ada komisi mingguan, ada royalti bulanan juga nih, dan nanti teman-teman akan mendapatkan total ambasador dalam jangka waktu 1-5 tahun itu sebesar 1,67 M teman-teman. Kebayang nggak sih teman-teman, dalam waktu 1,5 tahun saya mencapai 1,67 M. Tadi saja saya dengan gaji tabungan 5 juta, baru 30 tahun nih saya bisa mencapai 1,8. Ini jangka waktu 1-5 tahun saya udah bisa mencapai 1,67. Wah, luar biasa banget teman-teman. Masya Allah ya.
Dan itu teman-teman bisa mendapatkan yang namanya motor ya dengan nominal 20 juta. Teman-teman juga mendapatkan namanya mokes berupa 150 juta. Teman-teman akan mendapatkan big mokes sebanyak 15 juta dan mencapai namanya tingkat luxury yaitu sebesar 1M teman-teman. Masya Allah bisa. Jadi selama teman-teman berada di peluang bisnis ini, insya Allah teman-teman pun kurun waktu sampai 1-5 tahun teman-teman bisa mencapai itu semua. Ya, jawabannya mau atau tidak teman-teman mendapatkan peluang bisnis ini? Silakan jawab sendiri nantinya. Apakah teman-teman masih dalam kondisi nabung 1 tahun 1 bulan 1 juta dan mencapai 360 juta selama 30 tahun, atau teman-teman menabung 5 juta per bulan selama 30 tahun itu baru 1,8 M, ataukah teman-teman akan mengambil keputusan untuk bergabung di sini ya dengan jangka waktu 1-5 tahun sudah mencapai namanya 1,67 M? Ya silakan teman-teman jawab sendiri. Ya, kepengen atau tidak nih bisa mencapai itu semua kan? Dan impian teman-teman insya Allah bisa tercapai. Ya. Nah jadi next ya, di PT Best Corporation ini teman-teman kita ada pemasaran produk ya. Jadi kita pun ada 5 segmen produk. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, saya akan menjelaskannya saja sepintas ya. Nanti teman-teman pada sudah bergabung, nanti akan kami jelaskan sedetailnya per produknya. Di sini saya akan gambarkan saja 5 segmen produknya yang perlu teman-teman ketahui teman-teman bergabung di visionary ini. Nah ini adalah produk yang ada di Best Corporation teman-teman. Yang pertama adalah produk aditif untuk kendaraan, yaitu berupa eco racing. Ada untuk motor, juga ada untuk kendaraan, dan ada juga untuk oilnya. Dan di sini teman-teman, tadi pun saya baru ketemu dengan teman saya, kakaknya mempunyai kendaraan tronton ya teman-teman, yang punya roda 10 itu menggunakan eco racing untuk solarnya teman-teman ya. Itu dia irit banget penggunaannya teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman ya, biasanya kita menghabiskan uang 1 juta, ini sekarang cuma 600 atau 700 ribu. Jadi kita udah hemat nih 300 ribu. Nah itu udah terbukti teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang punya kendaraan, silakan gunakan eco racing ini untuk kendaraan teman-teman, baik itu motor ataupun mobil. Nah ada lagi yang kedua nih, produk skincare atau kecantikan. Ini mulai dari krim D-nya, krim night-nya, ada sampo juga, ada hand body, ada parfumnya, ada lip gloss-nya teman-teman. Biasanya teman-teman kalau membeli skincare nih, para ibu-ibu ya, atau para suami kepengen belikan skincare untuk istrinya, ya beli-beli saja nih, tapi nggak ada yang namanya mendapatkan profit gitu ya, nggak ada yang namanya ambassador. Tetapi teman-teman kalau sekarang beli skincare di PT Best Corporation ini, teman-teman akan mendapatkan namanya ambassador ataupun profit. Nah jadi jangan sampai di skip kalau mengambil produk ini. Saya pun udah merasakan dari segi hand body-nya, serumnya, sabunnya, parfumnya, itu bagus teman-teman. Itu cocok buat saya. Ya silakan teman-teman diambil nanti produknya ini. Yang ketiga adalah produk minuman kesehatan nih. Nah ini bagus banget ya, berupa LVN ya, ada LVN Calci, ada LVN Evico juga, ada kopinya juga nih untuk para pria dewasa juga ada juga namanya LVN Collagen. Nah itu untuk teman-teman yang pengen awet muda nih, yang pengen kulitnya glowing, yang kepengen kulitnya cerah, silakan konsumsi LVN Collagen. Karena LVN Collagen ini berasal dari serbuk stroberi ya, gandum juga ada, terus dari lidah buaya juga teman-teman. Jadi ini benar-benar efeknya sangat bagus banget untuk kulit. Apalagi sekarang cuaca sangat ekstrim, silakan teman-teman konsumsi LVN Collagen. Dan kalau teman-teman di sini pun ada dalam kondisi panas, silakan konsumsi namanya Evico juga. Atau sakit parah, silakan konsumsi Evico. Jadi bagus banget untuk produk minuman kesehatan ini. Ada lagi yang keempat adalah produk herbal untuk kesehatan ya. Ada Evico, Ecovico, ada Bimex, ada Red One. Inilah salah satu hasil bumi kita, itu dari Papua, buah merah Papua teman-teman, yang bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Ada juga Sislim, teman-teman yang pengen diet nih atau pengen gemuk, silahkan konsumsi namanya Sislim.
Ya itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita yang pengen gemuk ataupun pengen kurus teman-teman. Dan juga ada Hasbro ya, jadi kita pun harus rutin konsumsi namanya Bimek dan Hasbro karena dari bahan herbal semuanya. Nah ini adalah pupuk idaman para petani, dan ini pun Masya Allah luar biasa ya, dan sekarang pun akan diluncurkan namanya New Best Farm teman-teman, yaitu pupuk untuk namanya sawit ya atau batang keras. Dan teman-teman yang mempunyai pertanian sawit silahkan gunakan pupuk Best Farm ini untuk sawitnya. Dan ini pun sudah banyak testimoni dari teman-teman yang mempunyai pertanian yang banyak ya, hasilnya bisa 2 kali lipat. Insya Allah teman-teman, asalkan teman-teman memakainya dengan SOP yang benar. Ada eco farming fotosintesa juga untuk menaikkan pH tanah ya, biar tanah pun lebih subur, dan juga ada pupuk base namanya eco farming original teman-teman, itu untuk tanaman lunak ya. Itu adalah 5 segmen produk yang ada di PT BES. Dan teman-teman di sini dalam menjalani bisnis corporation tidak hanya menjualkan produk saja, tetapi juga ada peluang bisnis yang akan teman-teman dapatkan di sini. Mbak, saya nggak bisa menjualkan produknya gimana? Saya cuma pemakai saja. Boleh nggak sih Mbak? Boleh teman-teman. Tapi saya kepengen menjalankan bisnisnya saja. Silahkan teman-teman. Mbak, saya nggak bisa nih menjalankan peluang bisnisnya. Boleh nggak sih saya hanya fokus ke produk saja? Silakan teman-teman. Tapi Mbak, kalau saya mau dua-duanya boleh nggak sih? Boleh saja. Jadi selagi teman-teman mau sukses, silakan lakukan caranya dengan penjualan produk boleh, dan juga melakukan peluang bisnisnya itu dengan cara penambahan jaringan pengguna di bawah teman-teman. Dan saya pun juga melakukan dua-duanya, dan Masya Allah teman-teman, dengan adanya penambahan jaringan pengguna kita, maka semakin kuat tim kita, maka teman-teman pun akan semakin cepat mendapatkan namanya ambasador serta reward serta impian teman-teman seperti yang di awal tadi ya. Sekarang teman-teman silakan putuskan pengen bergabung atau pengen menunda. Kalau menunda berarti kondisi teman-teman akan sama dengan 1 tahun ke depan nantinya. Oke ya, silakan teman-teman jawab sendiri, renungkan ya, apakah teman-teman akan memutuskan malam hari ini atau besok atau 1 tahun ke depannya. Ya, silakan teman-teman renungkan impiannya dan catatlah dalam buku namanya Dream Book-nya. Pengen sukses atau tidak? Silakan catat di buku Dream Book-nya. Ya, mungkin dari saya segitu saja. Nanti akan disampaikan oleh Kang Tatan juga ya, dan teman-teman nantinya akan seperti orang-orang berikut ini, dan teman-teman nantinya akan tampil seperti orang di sini, akan ada di barisan orang-orang yang mendapatkan namanya ambasador luxury seperti ini ya, dan teman-teman pun akan ditampilkan di layar seperti ini nantinya ya. Udah banyak ribuan orang yang sukses di sini dari kalangan manapun itu, dari pengangguran, dari penjualan orang penjualan asongan ya, dari mantan pedagang yang motong juga ada teman-teman, dari ibu rumah tangga juga ada, bapak rumah tangga pun juga ada teman-teman ya, ada juga dari mantan tukang roti keliling. Masya Allah teman-teman ya. Dan sekarang masih banyak lainnya, dan teman-teman akan menjadi salah satunya nantinya jika teman-teman bergabung di bisnis PT BES Corporation ya. Mungkin sekian saja pemaparan pada malam hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Kang Tatan untuk masalah marketing plan-nya dan support system-nya. Ya, terima kasih ya.